Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat. Selamat berjumpa kembali melalui Manna GTM Klasis Makassar. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk menjadi santapan rohani kita pagi ini. Sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang lagi di hadapan-Mu bersyukur karena tetap mengalami dan merasakan pemeliharaan kasih-Mu. Engkau membangunkan kami pagi ini dalam keadaan selamat. Kami akan mengangkat pekerjaan-pekerjaan pelayanan kami. Tapi sebelumnya kami mau mendasari hidup kami akan firman-Mu. Kami mengundang kuasa Roh Kudus untuk memampukan kami mengerti dan menghayati firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi dasar persekutuan ibadah kita pagi ini melalui Manna GTM Klasis Makassar dari 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 7. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Saudara-saudara, pembacaan firman ini saya kasih judul adalah bertahan dan berjuanglah. Bertahan dan berjuanglah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, surat 2 Timotius berisi kesaksian dan nasihat Paulus kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Ia menasihatkan Timotius dari dalam penjara dengan kata-kata yang bijak dan penguatan bagi Timotius yang sementara melayani di jemaat yang penuh dengan kesulitan dan tantangan. Paulus menekankan pentingnya hidup saleh atau kesalehan hidup, siap sedia kapanpun waktunya memberitakan Injil, dan mempersiapkan diri menghadapi kenyataan bahwa akan ada orang yang murtad yang meninggalkan persekutuan jemaat karena banyaknya penderitaan dan pergumulan. Paulus menegaskan tentang pentingnya firman Tuhan sebagai satu-satunya yang dasar yang dapat menguatkan orang percaya menghadapi penganiayaan yang datang dari jemaat maupun dari dalam luar jemaat. Pasal 2 Timotius termasuk dalam pembacaan kita menyebutkan orang-orang percaya sebagai anak, sebagai pengajar, sebagai prajurit, sebagai petani pekerja keras, sebagai atlet, olahragawan. Paulus menyebut Timotius anakku. Timotius sebagai anak rohani karena melalui pelayanan Paulus, Timotius mengenal Tuhan. Melalui pelayanan Paulus, Timotius percaya dan beriman kepada Tuhan. Jadi Timotius adalah anak di dalam iman bagi Paulus. Setiap orang Kristen adalah anak Tuhan oleh iman. Kita menjadi anak Allah bukan karena terlahir secara biologis sebagai anak Allah, tetapi karena iman yang kita miliki kepada Allah.
ada hubungan yang dekat, akrab, dan ketergantungan kita kepada Allah yang mengaruniakan berkat jasmani dan rohani, mengaruniakan keselamatan kekal kepada kita. Sebagai orang percaya atau orang Kristen, Tuhan telah mempercayakan suatu tugas, yaitu sebagai pengajar dan pengurus dari kekayaan kasih karunia yang Allah berikan. Paulus mendidik Timotius sebagai seorang pelayan muda. Kita melihat bahwa kebenaran Tuhan telah diteruskan dari orang percaya yang satu kepada orang percaya lainnya, dari generasi ke generasi secara berkesinambungan. Di sini kita melihat bahwa selalu ada Timotius muda, Timotius baru yang dipersiapkan, yang siap melayani. Dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12 dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan bagi semua orang dalam perkataanmu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kesucianmu, dan belajarlah terus menerus membaca firman Tuhan. Yang berikut, bahwa orang-orang tua atau generasi tua seperti saya harus siap. Ada ahli generasi. Kita harus siap membiarkan, merelakan pergantian kepemimpinan dalam gereja berlangsung secara alami dalam tuntunan Tuhan. Saudara-saudara, saat-saat yang akan datang ini GTM akan ada pemilihan majelis secara bersama-sama, ada pemilihan penggantian kepemimpinan dari tingkat struktur jemaat, klasis, dan sinode. Ini memperlihatkan bahwa harus ada kerelaan untuk meneruskan pekerjaan itu, tetapi juga sekaligus untuk melepaskan pekerjaan itu. Jadi jangan ada yang menolak untuk dipakai oleh Tuhan, termasuk anak-anak muda. Jangan ada yang mengatakan bahwa hanya generasi tua yang bisa. Tidak boleh. Tetapi juga sekaligus tidak boleh katakan hanya generasi muda. Semua mau dipakai oleh Tuhan. Karena itu jangan kecewa kalau tidak dipilih lagi sebagai majelis, sebagai apa di dalam jemaat, klasis, dan sinode. Bukan berarti kita tidak disukai oleh orang-orang lain, oleh anggota jemaat atau anggota gereja. Tapi karena Allah mau menggunakan setiap orang secara bergantian. Berikut, sebagai prajurit, setiap prajurit berhadapan dengan situasi yang sulit. Melayani Tuhan bukanlah perkara ringan. Melayani menuntut ketahanan yang kokoh. Pelayan sebagai prajurit harus patuh pada komandannya, pantang mundur menghadapi tantangan. Ia menolak keterikatan kepada perkara-perkara duniawi, kepentingan diri sendiri, karena ia memiliki komitmen kepada atasannya secara total, secara menyeluruh, yaitu Tuhannya. Prajurit Kristiani memuliakan Kristus dalam seluruh kehidupannya. Ia berpikir tentang kepentingan kehidupan bersama umat Tuhan dan bukan dirinya sendiri. Terlebih-lebih ia berpikir mengutamakan kemuliaan Tuhannya. Orang-orang percaya sebagai pelayan-pelayan Tuhan harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata rohani dalam Efesus 6 ayat 10.
bukan senjata duniawi, tapi senjata rohani yang memiliki kebenaran dan keadilan, yang berkesudahan kesetiaan, kejujuran, dan kerelaan untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Juga Paulus sering menggunakan ilustrasi tentang atlet. Paulus menasihati Timotius supaya taat pada aturan. Dalam perlombaan, sebagai seorang atlet harus berlari terus mengarah ke depan. Tidak bisa jalan kompas. Sebagai pelayan Tuhan, tidak boleh menghalalkan berbagai cara untuk mencapai tujuan, sekalipun dalam kesulitan. Paulus sadar bahwa tidak banyak orang yang bisa tetap berdiri teguh mendampinginya. Ada orang yang meninggalkannya dan mengabaikannya. Karena itu, kita terkadang harus berjuang seorang diri saja. Tetapi dalam kesendirian kita, ada kuasa Roh Kudus yang selalu menuntun dan menyertai kita. Paulus juga mengingatkan bahwa setiap orang percaya memiliki tugas masing-masing. Ada yang menggarap sebagai seorang petani, ada yang menanam, ada yang menyiram, tetapi Tuhan yang memberi pertumbuhan dan lebih-lebih berbuah. Jadi seorang pelayan Tuhan tidak bisa mengandalkan menyombongkan diri sebagai yang terpenting. Memang pelayan-pelayan Tuhan semuanya penting, tetapi yang terpenting adalah Tuhan. Tuhan yang patut dimuliakan. Ketika Tuhan memanggil kita dalam pekerjaannya, ada tuntutan tanggung jawab untuk bersedia turut serta dalam berbagai situasi yang diperhadapkan kepada kita. Situasi atau keadaan itu dapat saja menyusahkan, menimbulkan ketidaknyamanan, bahkan penderitaan yang berat. Tapi Tuhan mau kita menjadi orang yang bersedia untuk berjuang, tidak mengutamakan kepentingan sendiri atau kenyamanan hidup sendiri. Kita harus rela untuk mengutamakan kepentingan orang lain. Dalam perjuangan itu, ketaatan dan kerja keras adalah bagian yang tak terpisahkan. Jadi, jangan membayangkan bahwa akan hidup senang, tetapi dalam perjuangan itu harus ada ketaatan dan kerja keras yang tidak bisa kita lepaskan. Memang harus diakui tidak mudah melakukan semuanya itu. Tidak mudah menjadi pelayan Tuhan. Tetapi sebagaimana Paulus menguatkan Timotius, kita juga dikuatkan saat ini. Bahwa kita kuat karena kasih karunia Allah yang memampukan kita. Oleh sebab itu kita tidak memandang pada kekuatan kemampuan diri sendiri, melainkan kepada Allah sumber kekuatan itu. Melalui kasih karunia yang menguatkan itulah Allah melalui pimpinan Roh Kudus juga yang akan memberikan pengertian kepada kita tentang seluruh kerja keras dan berkat-berkat yang kita terima. Jangan ragu, jangan tawar hati menghadapi segala tantangan hidup dan kehidupan. Juga di tengah pandemi COVID-19, kita tahu semua bahwa dalam masa ini terlalu banyak kita menghadapi berbagai tantangan, kesulitan hidup dalam berbagai aspek. Tapi kita jangan menyerah karena kita yakin ada Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan memberi jalan keluar dari kita semua dan menyertai kita. Walaupun menghadapi banyak pergumulan, penderitaan, tetapi kita tidak boleh melupakan
kepedulian kita kepada sesama kita yang juga mengalami kesulitan dan penderitaan. Kata kuncinya adalah bertahan, berjuanglah, ketaatan dan kerja keras untuk memperoleh mahkota kemenangan, yaitu keselamatan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh lagi menghayati firman-Mu, tapi walaupun kami mengakui bahwa firman-Mu yang begitu sempurna disampaikan oleh hamba-Mu yang begitu terbatas. Karena itu, kami mengundang kuasa Roh Kudus untuk menuntun dan menyertai kami, memampukan kami menghayati firman-Mu dan memaknainya dalam kehidupan kami sehari-hari. Perlengkapi kami hari ini dalam semua aktivitas kami dengan kekuatan, kesehatan, hikmat, akal budi yang baik, sehingga kami boleh bekerja secara maksimal untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berikan kemampuan kepada kami sebagai orang tua, juga sebagai anak-anak. Berkati anak-anak kami dalam perjuangan mereka menuntut ilmu, mencari lapangan kerja, mencari jodoh dan pekerjaan. Tuhan selalu memberi yang terbaik buat mereka. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, tuntun dan sertai pemerintah kami untuk mengelola negara ini secara baik dan benar, agar di dalamnya ada kedamaian, kemakmuran hidup. Berkati agar dapat mengatasi masalah COVID-19 ini, juga sebagai warga negara, warga masyarakat, mampukan kami untuk patuh melaksanakan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tuhan selalu mempedulikan kami semua. Jauhkan dari kami godaan cobaan iblis. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.